Hai teman-teman, balik lagi belajar IPA bareng aku nih. Kak, kita tiap harinya pakai air nih. Kok bisa air nggak habis ya? Karena ada siklus air. Siklus air itu apa sih, Kak? Yuk, mari kita bahas bareng. Nah, ini nih jawabannya. Apa sih siklus air itu? Definisi siklus air. Siklus air atau biasa disebut dengan siklus hidrologi adalah siklus yang terjadi pada air dari atmosfer ke bumi lalu kembali ke atmosfer lagi melalui berbagai tahapan. Tahapannya apa aja tuh? Nanti nih di slide selanjutnya ya. Siklus air biasa disebut dengan siklus terjadinya hujan. Biasanya kita mikir nggak, air hujan berasal dari mana ya? Nah, itu karena ada siklus air. Siklus ini tidak akan pernah terhenti sehingga akan berulang. Jadi nggak ada habisnya nih sampai entar. Berbagai tahapan tuh ini nih jawabannya. Grafik tahapan-tahapan siklus air. Yang pertama, presipitasi. Turunnya air hujan ke bumi. Nah, di sini nih, atmosfer, air dari atmosfer mulai turun ke bumi. Ya, hujan itu, pokoknya hujan, turunnya hujan, itu disebut dengan presipitasi. Tahapan yang kedua disebut dengan infiltrasi. Nah, infiltrasi adalah, air hujan yang turun ini kemudian akan diserap. Itu disebut dengan infiltrasi. Air hujan terserap oleh tanah. Kalau air hujan diserap oleh tumbuhan disebut transpirasi. Tahapan yang ketiga adalah evaporasi. Evaporasi adalah setelah infiltrasi, setelah air hujan itu diserap, kemudian air hujan terkumpul, kemudian menguap nih. Nah, biasanya kan dalam tanah tuh setelah diserap, itu tuh dia jalan menuju laut. Nah, dari laut ini, air hujan menguap. Itu disebut dengan evaporasi. Tahapan yang terakhir adalah kondensasi. Nah, kondensasi itu apa sih, Kak? Setelah air hujan menguap, kemudian air hujan kumpul di dalam awan ini. Nah, kumpulnya air hujan di awan itu disebut dengan kondensasi. Proses pengembunan ya. Nih, untuk lebih mudahnya, kita mengingat presipitasi itu turunnya hujan. Pokoknya, yang dinamakan turunnya hujan itu disebut presipitasi. Terus infiltrasi, kalian pernah dengar kata filtrasi nggak? Filtrasi kan penyerapan, infiltrasi adalah penyerapan. Terus evaporasi artinya penguapan air. Lalu kondensasi pengembunan ini dia wajib dihafal ya. Presipitasi turunnya hujan, infiltrasi penyerapan air, evaporasi penguapan, dan kondensasi pengembunan. Nah, ini ada video mengenai siklus air nih, biar lebih paham ya. Kita simak bareng-bareng ya. Gimana sih proses perputaran airnya? Nah, itu tuh video cara siklus air berputar. Ini nih, Kak, kira-kira kenapa ya bisa terjadi siklus air? Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah sinar matahari. Kenapa? Karena dengan adanya sinar matahari memicu adanya evaporasi atau penguapan. Nah, setelah penguapan, selanjutnya adalah kondensasi. Maka terkumpul di awan, terjadi proses pengembunan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi siklus air. Menurut Kementerian PUPR,
Di perkotaan, kita setiap harinya menggunakan sekitar 144 liter per hari. Hah? Setara apa tuh, Kak? 144 liter per hari itu setara dengan 16 galon per hari. Untuk apa? Untuk minum, masak, mandi, dan keperluan rumah tangga lainnya. Nah, kalau di perdesaan, berikut perbedaannya. Kalau di perkotaan, itu tuh ini masih nggak ada tanah kan, jarang ada pohon. Jadi ini bentuknya. Nah, kalau di perdesaan itu masih ada tanah, masih banyak pohon. Jadi air itu masih tersedia banyak. Dan penduduk perkotaan kan lebih banyak. Makanya kenapa mereka itu lebih banyak menggunakan air dibanding perdesaan. Ternyata penggunaan air gede juga ya, Kak ya. Iya, terus gimana nih jika tidak ada air? Kira-kira apa yang terjadi jika air habis? Terus apa sih penyebab kurangnya ketersediaan air? Ayo. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan air. Yang pertama, musim kemarau panjang. Bayangkan aja nih, kalau ada musim kemarau panjang, air kan banyak yang menguap. Makanya kenapa air berkurang? Soalnya kan kemarau panas tuh, banyak air yang menguap mengakibatkan kekeringan. Yang kedua, air yang terbuang percuma nih. Misalnya harusnya tuh air digunakan untuk keperluan rumah tangga, malah digunakan untuk main air, malah dibuang-buang gitu tuh bikin ketersediaan air berkurang. Faktor yang ketiga adalah kurangnya sumber daya air. Nah, sumber daya itu air berasal dari mana sih, Kak? Ada dari sumur, dari rawa, dari laut, dari sawah. Nah, kenapa kok bisa berkurang? Misalnya di sungai nih, contohnya. Biasanya kita buang sampah sembarangan. Nah, jadi air itu terserap oleh sampahnya tadi. Makanya kenapa sumber air berkurang. Yang keempat adalah populasi pohon. Biasanya terjadi kebakaran hutan, nah itu mengakibatkan kekurangan air. Kok bisa? Kan tadi udah dijelaskan, ada proses transpirasi. Nah, gimana cara air bisa terserap kalau tumbuhan aja nggak ada? Apa yang mau diserap kan? Seperti itu. Emangnya apa sih, Kak, gunanya air? Apa sih manfaat air? Kok kelihatannya air penting banget? Iya, penting banget. Nah, yang pertama nih, untuk rumah tangga. Kita mandi, masak, nyuci, itu semua butuh air loh. Iya kan? Kita butuh air kan? Makanya kenapa air penting banget. Nah, kalau nggak masak berarti kita nggak makan dong. Masa mau makan mentah? Ya kan? Terus mandi, masa kita nggak mandi? Kan kita butuh seger, kita butuh bersih, gitu kan? Yang kedua, untuk kehidupan. Misalnya untuk minum. Kita tiap harinya butuh minum loh. Sekitar 70% tubuh kita itu mengandung air. Makanya kenapa kita perlu minum air supaya tubuh kita itu selalu terisi oleh air. Yang ketiga, pekerjaan. Nah, pekerjaan misalnya bikin industri bikin kue atau bikin deterjen atau bikin apa nih buat ngepel ini pembersih, Kak, itu semua butuh air. Yang keempat, pabrik sama untuk produk-produk itu butuh air. Yang kelima, peternakan. Kenapa ya? Kita mau nernak itu kan butuh kasih minum hewannya, kasih makan hewannya, biar hewannya tuh bisa diternak. Terus selanjutnya tahap pertanian. Nah, kita pertanian itu di sawah kan juga butuh air kan, biar tanamannya itu bisa hidup terus. Nelayan. Nah, nelayan tuh paling penting nih. Lihat di laut kalau nggak ada air gimana coba? Gimana cara nelayan bisa bisa ngambil ikan? Terus ikan-ikan juga nggak bisa hidup kan tanpa air. Itulah kenapa air penting banget buat kita. Thank you teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu di pertemuan mendatang. Bye.